Halo, selamat pagi siswa-siswi kelas 4 dari SD Tarakanita, wilayah Jakarta. Apa kabarnya anak-anak? Ibu berharap anak-anak selalu sehat dalam lindungan Tuhan ya. Kembali lagi hari ini kita akan belajar matematika mengenai pengolahan data. Di KD 3.11 menjelaskan data diri peserta didik dan lingkungannya yang disajikan dalam bentuk diagram batang. Dan untuk tujuan pembelajarannya, setelah nanti anak-anak belajar bersama ibu, nanti kalian bisa mentabulasikan data diri peserta didik dan lingkungannya dengan benar. Nah, karena hari ini kalian akan belajar mengenai penyajian data atau pengolahan data, kalian harus tahu dulu anak-anak, apa yang dimaksud dengan data? Data adalah keterangan yang diperoleh berdasarkan fakta. Fakta itu artinya benar-benar terjadi atau sesuai realita, jadi tidak dalam rekayasa. Nah, pengumpulan data dapat diperoleh secara langsung maupun tidak langsung. Beberapa cara yang dapat kita lakukan dalam mengumpulkan data bisa dengan pencacahan langsung, melakukan wawancara, penelitian, dan kalian juga bisa menyebarkan angket maupun kuesioner. Khusus pada pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari cara menyajikan data yang sudah kita peroleh. Nah, caranya bisa dengan menyajikan dalam bentuk daftar, tabel, piktogram atau gambar, diagram batang maupun diagram garis. Nah, coba anak-anak perhatikan, di sini ibu punya contoh hasil nilai ulangan matematika dari 36 siswa di kelas 5 SDN Wonosari. Nah, ini hasil ulangan matematikanya ibu sajikan ke dalam bentuk daftar. Nah, anak-anak bisa lihat kalau dalam bentuk daftar itu contohnya angka-angkanya atau hasil-hasilnya disusun. Maka, dari daftar tersebut, kita nantinya bisa anak-anak menyajikan dalam bentuk tabel. Nah, bagaimana Bu cara menyajikannya ke dalam bentuk tabel? Yaitu yang pertama, pastinya kalian harus mengurutkan dulu hasil ulangan ini dari data terendah ke data yang tertinggi. Ya, kemudian setelah itu, langkah kedua, kalian urutkan data dari yang terendah dulu. Dan langkah yang ketiga, hitunglah banyak setiap datanya. Contohnya seperti ini, kita lihat dulu anak-anak. Sebanyak 3 siswa mendapatkan nilai 5, lalu sebanyak 7 siswa mendapatkan nilai 6, sebanyak 9 siswa mendapatkan nilai 7, sebanyak 7 siswa mendapatkan nilai 8, dan sebanyak 6 siswa mendapatkan nilai 9, sebanyak 4 siswa mendapatkan nilai 10. Nah, kalau misalnya kalian sudah menemukan banyak siswa dan juga nilainya, kalian nantinya bisa menyajikan data-data tersebut ke dalam bentuk tabel. Nah, kalian bisa lihat ya anak-anak ya, tabelnya sudah ibu sajikan di dalam tampilan ini. Dengan banyak siswanya itu ada 36 siswa. Nah, kemudian nih anak-anak, tadi kalian sudah melihat bahwa datanya itu disajikan di dalam bentuk tabel. Nah, tabel merupakan daftar yang berisi suatu data atau informasi yang disusun dalam bentuk baris dan kolom. Jadi itu ya anak-anak ya, kata kuncinya kalau kalian menyajikan data dalam bentuk tabel, pastinya itu dalam bentuk baris dan kolom. Nah, data yang disajikan dalam bentuk tabel nantinya dapat mempermudah kita dalam membaca dan menafsirkan data tersebut. Nah, coba kalian lihat, ibu punya contoh lagi, tabel yang menyajikan data berat badan balita yang ditimbang di Posyandu Mawar. Nah, di sini berat badannya, kalian sudah lihat ya anak-anak ya, berat badannya
tuliskan dari berat badan terendah ke berat badan tertinggi. Nah, berat badan terendah ada di 10 kg dan berat badan tertinggi ada di 13 kg. Begitu. Jadi kata kuncinya ketika kalian membuat atau menyajikan data di dalam bentuk tabel, data yang disajikan juga harus berurutan anak-anak, ya. Tidak boleh dibuat tidak berurutan. Nah, ketika kalian sudah bisa melihat tabel yang berat badan dan juga banyak balita, nantinya akan mempermudah kalian ketika kalian mau membaca datanya. Coba ya, kita baca bersama-sama datanya. Yang pertama, banyak balita yang berat badannya 10 kilo. Ada 12 anak. Kemudian, banyak balita yang berat badannya 11 kg. Ada 18 anak. Lalu, banyak balita yang berat badannya 12 kg, ada 16 anak. Dan banyak balita yang berat badannya 13 kg, ada 20 anak. Nah, itu cara membaca datanya. Jadi kalau cara membaca data, anak-anak pastinya data yang kalian baca harus berdasarkan isi yang ada di dalam tabel, ya. Kalau di dalam tabel tidak ada isinya, kalian tidak perlu membaca data tersebut. Jadi datanya dibaca benar-benar harus berdasarkan tabel. Nah, selain membaca data, kita juga dapat menafsirkan atau menjelaskan informasi penting tentang data tersebut, yang tentunya data tersebut tidak dituliskan atau tidak tertulis pada tabel, anak-anak. Misalnya nih, ada informasi tentang data terbesar dan juga data terkecil. Atau bisa juga data mengenai selisih banyak data. Maupun bisa juga tentang jumlah data tersebut. Nah, contohnya di sini berdasarkan data berat badan balita yang disajikan pada tabel di atas, kita dapat menafsirkan beberapa informasi. Nah, informasi yang pertama, berat badan terkecil yang dimiliki balita di Posyandu Mawar adalah 10 kg. Yang kedua, berat badan terbesar yang dimiliki balita di Posyandu Mawar adalah 13 kg. Yang ketiga, selisih banyak data yang memiliki berat badan 12 kg dan 13 kg adalah 20 dikurang 16 sama dengan 4 anak. Yang keempat, jumlah seluruh balita yang ditimbang di Posyandu Mawar adalah 12 ditambah 18 ditambah 16 ditambah 20 sama dengan 66 anak. Oke, selanjutnya anak-anak, mari kita menyajikan data dalam bentuk tabel. Di sini kalian lihat langkah-langkahnya. Yang pertama, sama seperti tadi, kelompokkan dulu data-datanya secara berurutan. Kemudian, urutkan datanya dari yang terendah ke yang tertinggi. Barulah kalian bisa menghitung banyak setiap datanya. Di sini anak-anak, contoh lain lagi nih Ibu punya, yaitu berikut data nomor sepatu 20 siswa di kelas 4 SD Mandiri. Nah, ada 36, 36, 34, 35, 35, 31, 34, 38, 33, 33, 32, 34, 37, 36, 34, 35, 37, 36, 38, dan 33. Nah, sajikan data nomor sepatu tersebut ke dalam bentuk tabel. Tentunya, hal yang harus kalian lakukan pertama kali adalah mengelompokkan data tersebut secara berurutan ya anak-anak ya. Dimulai dari data yang terendah terlebih dahulu. Nah, bisa kita lihat di sini. Kita tuliskan dulu data yang telah kita kelompokkan ke dalam bentuk tabel. Kita lihat ya, nomor sepatu paling rendah adalah 31 dengan jumlah siswa 1. Lalu nomor sepatu 32 jumlah siswanya juga 1. Nomor sepatu 33 jumlah siswanya ada 3.
Nomor sepatu 34 jumlahnya ada 4. Nomor sepatu 35 jumlahnya ada 3. Nomor sepatu 36 jumlahnya ada 4. Nomor sepatu 37 jumlahnya ada 2. Dan nomor sepatu 38 jumlahnya ada 2 siswa juga. Oke anak-anak, nah tadi kan sudah latihan sama ibu. Ibu sudah berikan contoh-contohnya menyajikan data. Sekarang anak-anak ibu punya latihan soal. Nah dari latihan soal ini marilah kalian kerjakan dengan benar dan teliti. Jika nantinya ada yang belum kalian mengerti, kalian boleh tanyakan langsung kepada wali kelas kalian masing-masing. Terima kasih anak-anak sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Semoga kalian selalu sehat dalam lindungan Tuhan. Maka untuk menutup pembelajaran hari ini kita akan tutup dengan salam Tarakanita. Siap? Salam Tarakanita, satu hati, satu semangat, Tarakanita, yes!